Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para sepuh bin sepuh yang kami hormati, para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga para pemirsa dan pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Ukhuwah Islamiyah di kota Yasa ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah sekalian yang kami hormati, ada sebuah kisah unik yang dibawakan di dalam kitab Nafhut Thib yang dikarang oleh Syihabuddin Al-Muqri. Kisah tentang bapak, anak, dan seekor keledai. Kisah tentang bapak, anak, sama seekor keledai. Kisah ini diawali ketika si anak berkata kepada bapaknya, "Pak, kenapa banyak orang mengkritik bapak? Apa yang bapak lakukan ini banyak dikritik orang. Kenapa bapak tetap bersikukuh untuk mengerjakan hal-hal tersebut? Kenapa tidak bapak tinggalkan saja hal-hal itu supaya nggak dikritik sama orang?" Maka bapak itu berkata, "Nak, kamu ini masih terlampau hijau." Apa maksudnya? Esinom. Kamu tuh belum tahu banyak hal. Ayo, sekarang bapak ajak. Maka bapak dan anak itu keluar rumah sambil membawa seekor keledai. "Ayo nak, kamu naik." Akhirnya si anak itu naik keledai, bapaknya yang nuntun. Gak lama kemudian ada orang komentar, "Bocah ra ngerti anggah ungguh. Masa masih muda naik keledai, bapaknya yang tua malah disuruh nuntun." "Le, kamu dengar apa kata orang tadi?" "Nggih." "Ayo turun. Bapak yang naik, kamu yang nuntun." Akhirnya berjalanlah
Si bapak naik keledai, si anak nuntun keledai tersebut. Gak lama kemudian ada lagi yang komentar, wong tua kurang ajar temen orang melas karo anake. Bocah sinom kon nuntun aya kae. Maka si bapak itu berkata kepada anaknya, "Le, kamu dengar apa kata orang tadi?" "Nggih, Pak. Ayo sekarang kita naik bersama-sama." Anaknya di depan, bapaknya di belakang. Gak lama kemudian ada lagi yang komentar. Apa kata orang? "Bapak anak pada bae. Wong keledai kurus ditumpaki wong loro, ora perasaan temen." "Le, kamu dengar apa kata orang tadi?" "Nggih. Ayo turun, gak usah kita naiki, kita tuntun saja keledai itu." Akhirnya bapak anak tadi itu nuntun keledai di belakangnya. Gak lama kemudian ada lagi yang komentar, "Singgung apa nggawa keledai ora ditumpaki?" Nak, kamu dengar nak apa kata orang tadi? Kira-kira tinggal satu solusi. Apa? Keledai ini digendong. Kira-kira ada yang komentar atau ora? Ya anak, ki wong ora sehat ki wong. Jamaah yang kami hormati, orang kalau hidup selalu mendengarkan apa kata orang, tidak akan pernah bahagia. Kalau kita hidupnya cuma mendengar apa kata orang, tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena keinginan si A dengan si B pasti berbeda. Keinginan si C dengan si D pasti juga berbeda. Si A pengennya begini, si B pengennya begitu. Si C pengennya begitu, si B pengennya begini. Terus mana yang harus kita ikuti? Kalau jenengan jadi orang yang baik, diomong atau tidak? Diomong. Sama siapa? Sama orang yang tidak baik. Kalau jenengan jadi orang yang tidak baik, diomong napa mboten? Diomong. Diomong siapa? Diomong sama orang yang baik. Makanya mendingan jadi pada diomong, mendingan jadi wong apik. Sekarang jenengan rajin ngaji, diomong. Siapa sing ngomong? Wong sing rajin mendem. Betul? Ngaji bae ora bosen. Jere wong sing biasa mendem. Tapi kalau jenengan mendem, diomong apa ora? Diomong. Diomong nang siapa? Wong sing rajin ngaji. Maka lebih baik ngaji apa mendem? Ya ngaji lah. Ya. Banyak orang hidup di dunia ini tidak tenang hidupnya karena dia lupa uripe nggo sapa. Ya. Seharusnya hidup itu kita persembahkan kepada yang memberi kehidupan. Urip nggo sing gawe urip. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya,
Siapa yang ingin hidupnya tentram, damai, ayem, maka jadikanlah kehidupannya untuk yang membuat kehidupan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hidup kita hanya untuk mencari apa kata orang, berbuat sesuatu karena kata orang, meninggalkan sesuatu juga karena kata orang. Kok dening mien biasa ngaji sikir atau ngaji maning, iyalah diomong teroris. Kalau jenengan meninggalkan sesuatu hanya karena kata orang, bingung. Loh Bu, biasanya jilbabe rapet sikit dening dibuka, iyalah jadi radikal. Kalau seandainya kita berbuat sesuatu atau meninggalkan sesuatu cuma karena omongan orang, maka hidup kita tidak akan pernah bahagia. Kita semua hafal ayat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu surat nomor pinten? Nah, nomor 6. Jadi urut kesuwen. Nah, surat Al-An'am ayat 162. Surat apa? Al-An'am ayat 162. Saya yakin kalau saya baca rata-rata sudah pada hafal. Apa itu? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sampun apal napa dereng? Belum mungkin sering diwaca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya napa? Inna sholati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, napa? Ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Nggih sinten? Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, penguasa alam semesta ini. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah. Siapa yang disuruh mengatakan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disuruh menyampaikan ini kepada orang-orang musyrik yang mereka ibadahnya untuk selain Allah, hidupnya untuk selain Allah, matinya untuk selain Allah, salatnya untuk selain Allah. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, sampaikan kepada orang-orang itu bahwa engkau dan umatmu, sinten umatnya Kanjeng Rasul? Sinten umatnya Kanjeng Rasul? Kira sih gelem dadi umatnya Kanjeng Nabi. Ya kita semua umat Islam. Katakanlah wahai Muhammad bahwa engkau dan umatmu, sinten? Umat Islam beda dengan mereka. Mereka tadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jadi orang Islam beda dengan mereka. Bedanya apa? Bedanya orang Islam itu salatnya untuk Allah, hidupnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, matinya untuk Allah, semuanya untuk Allah. Kenapa semuanya untuk Allah? Karena semuanya juga dari Allah. Panjenengan bisa melihat yang ngasih siapa? Allah. Panjenengan bisa mendengar yang ngasih siapa? Allah.
Panjenengan bisa bernafas, yang ngasih siapa? Allah. Panjenengan punya anak, yang ngasih siapa? Allah. Panjenengan punya motor, yang ngasih siapa? Motor apa, dealer? Allah atau dealer? Allah. Walaupun itu dari mertua, tetap Allah yang ngasih. Tapi anehnya sebagian orang semuanya dikasih Allah, begitu dipanggil sama Allah jawabnya engko dhisit. Gini mboten? Kapan kita dipanggil sama Allah? Lha gue hayya 'alas shalah. Apa artinya? Ayo pada sholat. Napa jawabnya? Tanggung. Ana sing tanggung lagi matun, ana sing tanggung lagi macul, ana sing tanggung lagi ngarit, ana sing tanggung lagi apa? Mancing. Ya Allah, mancing. Ana sing tanggung lagi dolanan darah. Orang mutu teman. Iya, nagi sing pada dolanan. Ya mangsane sholat ya, sholat. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, nopo, ibadahku. Ibadah itu semuanya. Ibadah itu ya berdoa, ibadah nopo mboten? Ibadah. Sholat ibadah, ibadah. Zakat ibadah, ibadah. Kurban ibadah, ibadah. Sedekah ibadah, ibadah. Seluruh ibadah ini hanya boleh dipersembahkan untuk siapa? Allah. Salate lillah, puasane lillah, zakate lillah, dongane lillah. Jangan kemudian salate lillah, dongane ora lillah. Bukankah setiap hari minimal 17 kali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kang surat napa niku? Al-Fatihah. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu. Nggih, kurang rapat maning. Ayo maju lagi. Enggak usah khawatir sumuk. Ya. Malah atis dengan. Ya. Ayo maju lagi, kasihan yang di luar itu. Panjenengan di dalam masih enak, ya. Sampai surat Al-Fatihah yang ayat bunyinya napa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu. Kepada sinten? Kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Maka orang yang beriman kalau minta ya mintanya sama Allah. Itu kan pesan dari Kanjeng Nabi SAW. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nek arep njaluk ya njaluk kepada Allah. Kalau mau minta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau minta tolong ya minta tolongnya sama Allah. Aja sholati lillah bareng donga mengkuburan jaluke meng wong sing wis mati. Gak bener. Berdoa ya hanya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang bisa memberikan itu semuanya. Maka kalau ada apa-apa, ada masalah apapun juga, pertama kali mintalah kepada Allah. Aja ujuk-ujuk langsung oleh mertuane. Minta sama Allah. Inna salati wa nusuki, terus napa wau? Wa mahyaya, hidup kita, nafas kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, jantung kita, persembahkan semuanya untuk Allah. Dulu kiai kami di pondok pesen, apa kata beliau? Bondo bahu pikir lek perlu sak nyawane pisang. Itu orang Jawa Timur, karena dulu saya mondoknya di Jawa Timur. Bondo, apa bondo?
Bondo ya banda carane dewek. Bau niku napa? Bau niku napa? Bau dukiye. Bau niku tenaga. Ya. Bondo, bahu, pikir. Napa pikir? Ya mikir. Lek perlu sak nyawane pisan. Kalau perlu nyawa sekalian persembahkan untuk Allah. Contoh misalnya di sini saya sering dapat share ya, ikhwan Kota Yasa lagi pada kerja bakti. Ya, Masya Allah. Jadi saya lihat, wis dadi ya. Wis dadi apa urung dadi kowe? Sampun nggih? Masya Allah. Berarti seorang kerja bakti maning. Ya siapa tahu nanti ada perluasan gitu ya. Allahumma amin. Kalau memang kita tidak punya harta, arep nyumbang wesi, lah wong omahku be ora ana wesi. Gak bisa. Mau nyumbang semen gak bisa. Mau nyumbang keramik apa maning. Ya sudah, yang bisa kita berikan apa? Tenaga. Apakah yang menyumbangkan tenaga itu pahalanya lebih kecil dibandingkan yang menyumbang semen? Apakah yang menyumbangkan tenaga pahalanya lebih kecil dibandingkan yang nyumbang semen? Tidak, apa ngerti? Wallahu tergantung niat, ikhlas apa ora. Ya. Mereka yang ikhlas ketika nyumbang semen, mereka yang ikhlas ketika nyumbang tenaga, mereka yang ikhlas ketika nyumbang besi, maka mereka akan mendapatkan pahala. Selama tempat itu digunakan untuk kebaikan. Maka alhamdulillah. Biasanya sholatnya kayak gini jamaah. Saya dengar cerita kadang-kadang kur 5 itu ya, Masya Allah. Karena dibagi-bagi ya jamaah ya. Apa nasi nang omah? Ya. Selama tempat ini digunakan untuk kebaikan, masjidnya digunakan untuk sholat, untuk pengajian, kelas-kelasnya digunakan untuk belajar. Sinaune apa? Alif, Ba, Ta, Sa, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, sinau cara sholat, sinau cara puasa. Selama kelas-kelas ini digunakan untuk kebaikan, maka insya Allah panjenengan yang sudah andil di situ, entah andil dengan harta, entah andil dengan tenaga, entah andil dengan pikiran. Nah, andil dengan pikiran itu pripun? Kayaknya ngarep iki apike dhewe kembang. Ya. Itu andil dengan apa? Pikiran. Ya. Kayaknya cocoknya CT warna kayak gini. Lho kok duwe ora? Aku kur bisa apa? Kur bisa mikir. Ya. Ya kayaknya wis mulai pada retak ya. Kayaknya jajal gue ditambali. Terus bahannya orang duwe. Saya cuma bisa apa? Mikir. Apapun yang kita korbankan untuk agama ini selama lillahi ta'ala, maka insya Allah akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ganjaran yang melimpah ruah. Kenapa? Karena urip nggo sing gawe urip. Qul inna sholati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, napa mau? Uripku, wa mamati, napa? Matiku. Kabehan mati. Semua yang hidup bakalan mati. Orang yang beriman mati, mati. Orang yang tidak beriman mati, mati. Wong sing mendem mati, mati. Wong sing rajin sholat mati, mati. Lanang, wadon, tua, muda. Jadi panjenengan sing nom-nom aja merasa loh nyong si suwe. Belum tentu, semuanya akan mati. Sing gigal kan ora kur kelapa tua. Betul? Bluluk ya gigal. Apa maning? Degan. Yo sing pada degan-degan nggih. Bluluk, cengkir, degan,
kelapa kiring. Ya. Semuanya ini berpeluang untuk mati. Ya. Bayi mati ada. Bocah SD mati, SMP, SMA ada semuanya. Ya. Semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bagaimana cara matinya. Itu yang membedakan. Orang yang beriman mati, orang Islam mati, orang kafir mati, yang tidak beriman juga mati. Cuman yang membedakan adalah bagaimana cara matinya, untuk siapa matinya. Kalau orang yang beriman matinya untuk Allah, di jalan Allah. Beda atau tidak orang sing mati gara-gara mendem karo mati di masjid pas sholat? Beda atau tidak? Apa bedanya? Mudah-mudahan yang satunya husnul khotimah, yang satunya kemungkinan besar nopo su'ul khotimah. Tapi sama apa nek? Mati nek, pada mati. Tapi bedanya ini matinya karena Allah, yang itu mungkin karena syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka siapapun yang menjadikan kehidupannya untuk Allah, maka dia akan bahagia, dia akan tenang. Tapi siapapun yang menjadikan kehidupannya untuk orang, apa kata orang, maka hidupnya tidak akan nyaman. Makanya imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah, pernah menyampaikan sebuah petuahnya. Apa kata beliau? Ridhon nasi ghayatun la tudrak. Kamu itu kalau ingin memuaskan semua manusia mustahil, ora mungkin. Kabehan seneng marem karo jenengan gue ora mungkin. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang baik dibenci sama orang yang jahat, orang jahat dibenci sama orang yang baik. Hati-hati loh, takut omongan orang itu bisa mengantarkan kepada su'ul khatimah. Kalau kita cuma takut apa? Omongan orang. Mau contoh nyata? Contoh nyatanya adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jasanya sangat besar untuk Nabi SAW dan untuk agama Islam. Tapi Allah menakdirkan meninggalnya tidak beriman. Sinten? Abu Thalib. Panjenengan tahu bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW mengajak beliau untuk masuk ke dalam Islam. Setiap hari Nabi kita SAW tidak bosan untuk mengajak beliau, menawari beliau untuk masuk Islam. Bahkan sampai detik-detik terakhir beliau akan wafat, Nabi tunggoni. Ya am, qul la ilaha illallah. Man, carane wong kene kan apa? Man, ya. Paman ya, man. Ayo ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha indallah. Kalau kamu mengucapkan kalimat ini, aku akan bantu kamu nanti di hadapan Allah. Aku bisa memberikan syafaat kepadamu. Begitu mau mengucap seperti itu, ternyata Nabi SAW nggak sendirian. Nabi berada di samping kanannya Abu Thalib, di samping kirinya ada Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Ya. Begitu Abu Thalib, begitu Abu Thalib mau mengucapkan la ilaha illallah, langsung bereaksi. Abu Jahal CS mengatakan atarghabu ammillati Abdul Muttalib. Abu Thalib, sejak kapan kamu ini mulai benci dengan ajaran nenek moyangmu Abdul Muttalib?
dibangkitkan fanatisme terhadap ajaran apa? Nenek moyang. Ki mbae ora kaya kiye mien. Mbok kualat. Itu kan sebenarnya terulang. Itulah senjatanya Abu Jahal menghalangi Abu Thalib untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Enggak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Kanjeng Nabi SAW kembali mengucapkan, tidak putus asa beliau mengajak pamannya untuk mau mengucapkan kalimat tahlil. Ya am qul la ilaha illallah. Paman, ayo ucapkan la ilaha illallah. Aku bisa bantu kamu kalau kamu mau mengucapkan kalimat tersebut. Baru mau mengucapkan, datang lagi Abu Jahal, terus saut menyaut antara yang ada di kanannya Abu Thalib, yaitu sinten? Nabi kita Muhammad SAW, dengan yang di kirinya Abu Thalib, sinten? Abu Jahal CS. Saut menyaut seperti itu sampai akhirnya Abu Thalib meninggal ala millati Abdul Muttalib. Aku milih setia dengan ajaran nenek moyangku Abdul Muttalib, alias meninggal dalam keadaan tidak beriman. Kenapa dia milih seperti itu? Takut. Takut apa? Omongan orang. Takut dengan omongan orang, dan itu sudah dikatakan jauh-jauh hari dalam sebuah syair yang pernah dia sampaikan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Aku ini sudah tahu. Kata siapa ini? Abu Thalib. Abu Thalib berkata, aku ini sudah tahu ajaran yang dibawa Muhammad itu agama yang paling top, yang paling bagus, yang paling sip. Siapa yang ngomong? Abu Thalib. Abu Thalib ngaku agama yang paling jos, yang paling bagus itu agama yang dibawa oleh Muhammad. Loh, terus kenapa kamu nggak mau beriman? Laulal malamata aw hadhara masabbatin lawajadtani samhan bidzalika mubina. Aku ini cuma takut omongan orang. Ora kepenak karo tanggaku. Lihat. Ya. Maka bahaya. Ya tapi kan suwe-suwe diomong suwe-suwe kupingnya ya panas. Resep yang disampaikan oleh ulama bagaimana? Anggaplah omongan orang itu seperti batu-batu besar, watu-watu gede. Kalau ada orang si A sama si B, si A sama si B sama-sama diomongi sama orang. Si A ini setiap diomongi sama orang, ada batu besar datang. Jadi omongan orang itu dianggap, diumpamakan seperti apa? Watu sing gede. Si A, setiap ada orang ngomong, watu itu dia taruh di pundaknya, dibrukakan nang pundaknya. Si A ngomong bruk ngene, si A ngomong bruk ngene, si B ngomong sise, lama-lama apa? Tugel. Apa nasi tugel? Pundaknya. Si B beda. Setiap ada omongan orang, watu teka bruk ngisor, ana maning bruk ngisor, terus diitek, terus ada ngomong lagi, taruh lagi, tumpuk, dia naik di atasnya, tambah dhuwur. Panjenengan milih kaya siapa? Apa B? B. Contohnya menjadikan omongan orang kaya si A itu, ana wong ngomong kayak kiye. Kok ngerti ora diomongin nang wong kayak kiye. Apa iya? Aduh jan aku dadi ora nafsu mangan. Ya. Itu menaruh batu di mana? Di pundak. Ana wong maning ngomong, kok ora ngerti kayak nembe diomong kayak kiye maning, beda lagi. Aduh jan aku dadi ora bisa turu.
Ngesuk mana suwi ana sing ngomong kayak gimana? Jan aku ora bisa ambekan gitu temenan. Mati. Jangan pedulikan omongan orang kalau kita sudah yakin benar. Kecuali nek salah ya. Nah, wong salah diomongi orang manut. Ya. Kecuali kalau omongannya baik. Ya, anak ustad ngisi pengajian, nyong ra peduli omongannya ustad. Bukan, kalau dikasih nasihat dan nasihatnya baik, ya, jadikan itu sebagai masukan buat kita. Tapi kalau misalnya kita diomongi orang, kita sudah berusaha ingin baik. Ya, kalau istilah sekarang yang sedang ngetren itu pengen hijrah. Ya, sekarang kan lagi tren-trennya orang pada hijrah. Ketika jenengan ingin hijrah, ingin baik, memperbaiki diri, mulai rajin sholat di masjid, mulai rajin hadir apa? Pengajian, mulai latihan nutup aurat, mulai latihan anak-anak, mulai latihan kita dulu orang tuanya baca Al-Quran, yeah. Belajar dari alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a, i. Loh, kualik maning salah boy, kowe tok ora bisa. Ya wis lah nyong rasa ngaji. Itu takut omongan orang. Gak usah peduli. Di swasta apa negeri ge? Ini sudah masuk waktunya tuh, Bro? Sudah. Ya, jadi inti pengajian kita urip nggo sing gawe urip. Maka mulai sekarang kehidupan kita, aktivitas kita, ucapan kita, perbuatan kita, serahkan semuanya untuk siapa? Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan demikian kita akan mencapai kebahagiaan insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.